Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini adalah hati-hati losgan merusak murai batu Anda. Mohon maaf sebelumnya untuk para IO, untuk para organizer ya semuanya, para juri yang bertugas, bukan bermaksud apa-apa, ini hanya wejangan saja. Salam lestari, salam prestasi. Kita masuk ke intro terlebih dahulu, cekidot. Oke, topik kali ini hati-hati losgan merusak murai batu. Nah, jangan disalahartikan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tentang apa? Kita simak videonya sampai selesai makanya ya. Ini teman-teman, kita, untuk settingan burung murai batu itu banyak banget settingan. Settingan itu tidak hanya dari pola pakan, perawatan, nutrisi, mental ya. Dari si burung itu sendiri dan apa yang dikonsumsi. Settingan murai batu itu juga meliputi perawatnya itu sendiri. Perawatnya berarti tentang egois dan ambisi, ya, tentang ego dan ambisi. Kalau kita tidak bisa memanajemen ambisi kita, ya, kita egonya sangat tinggi, maka ketika kita melihat brosur losgan, TPS losgan losgan losgan, kita pengennya memainkan murai batu kita terus-terusan, ya. Nggak kebayang kan, satu hari sekarang itu losgan banjir teman-teman. Kita ngelihat brosur itu losgan semua, bahkan ada yang full losgan, itu itu kita kalau hanya memiliki muara batu satu yang bagus, yang sebagaimana mestinya kalau kita bisa menahan ego kita bisa, menahan dan memanajemen, eee, ambisi kita ya. Wah, itu muara batu kita bakal, yang namanya stabil dan konsisten untuk masa panjang. Tapi karena kita melihat losgan, nafsu kita naik teman-teman, ego kita kalah, ambisi kita juga akan naik. Jadi, ah, mumpung losgan, ah, losgan ini, entar kalau juara, itu teman-teman. Jadi kalau kita melihat losgan itu beda dengan yang reguler biasa. Banyak juga pemain teman-teman nih, banyak ya, saya tidak bilang semuanya, perlu digarisbawahi untuk murai batu itu karakternya berbeda, merawatnya juga berbeda-beda. Jadi saya tidak ada pakem di sini untuk peraturan, untuk cara rawatan, untuk karakter itu tidak ada pakem ya. Di murai batu itu dinamis. Yang saya bahas kali ini adalah losgan berbahaya untuk murai batu jika pemiliknya tidak bisa mengontrol ambisi dan egonya. Ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Takutnya salah diartikan, salah artikan ya. Jadi mohon maaf nih untuk para IO, mohon maaf juga nih untuk para juri ya, bukan berarti langsung ke arah sono maksudnya, tapi saya pengen, untuk dunia hijau tetap berlanjut ke depannya, orang-orang juga murainya tidak rusak, ya kalau murai rusak maka harga pasarnya pasti beda, pasti hancur. Kalau murainya bagus, gantangannya pasti awet, terus pemiliknya pun senang merawatnya, ya, murainya bagus, harganya juga akan meningkat. Jadi untuk masa depan kita semua, asik. Kita hanya sharing-sharing saja teman-teman. Saya sendiri suka khilaf kalau ngelihat slogan ya, suka khilaf kalau ngelihat brosur losgan. Contoh, losgan pertama kita masuk, wah juara ini, mantap. Losgan kedua masuk lagi, waduh juara ini, manukku bagus dan mantap. Seharusnya istirahat, seharusnya. Tapi kita ngelihat burung murai batu kita kok sepertinya masih kuat nih. Tadi saja di lomba pertama ngotot-ngotot, sujud-sujud, bendera merah ngumpul semua. Sesi kedua losgan ngumpul semua lagi, sujud-sujud, nggak ada lawan, merah mutlak, jadi nggak ada kesalahan. Saya kira yang ketiga masih bisa juga. Nah, ego seperti ini yang seharusnya kita manajemen teman-teman. Kita tahu, meskipun burung kita sekarang dalam keadaan top perform, dalam keadaan yang sebagaimana mestinya yang paling bagus-bagusnya, saran saya lebih baik kita harus menahan juga. Iya, kita satu, kita bisa berbagi kemenangan dengan orang lain, dengan teman-teman kita.
Kedua, secara tidak langsung kita juga bisa yang namanya memanajemen burung murai batu kita agar tetap bagus. Karena kalau burung murai batu kita gedur, kita, terus-terusan main, apalagi kalau sekali berangkat main sampai 3 sesi, 4 sesi, dalam kurung waktu seminggu sekali, itu lambat laun murai batu kita rusak, teman-teman. Teman-teman jangan sampai saya cuma, bilang, jangan sampai murai batu yang terbaik buat kita, itu rusak, teman-teman. Nanti teman-teman akan menyesal setelah itu semua kejadian, ya, akan menyesal. Kalau yang belum mengalami, pasti dia akan teriak, "Gak masalah murai batuku loh kuat, udah 10 tahun nih seminggu berangkat kuat." Ya silakan, ya nggak masalah. Saya hanya kasihan ke mereka mayoritas yang memang belum mengalami dan, efeknya itu memang benar-benar seperti kita berjalan depannya jurang ketika kita Eee, nggak memanajemen lomba. Jadi kalau kita asal tebang aja, udah murai batu kita rusak. Nanti seperti kita berjalan tanpa ngelihat depannya jurang, kita akan masuk ke dalamnya. Nah, saya di sini hanya membuat patokan, tek, "Nih loh ada warning, depan ada jurang." Masalah teman-teman mau masuk, mau belok itu urusan teman-teman, bebas. Dan ada teman-teman yang, "Saya lurus aja nggak ada jurang kok, karena saya punya sayap." Ya itu lain cerita. Itu ya teman-teman kita sharing, jadi ini memang musimnya murai batu rusak, jadi teman harus hati-hati apalagi kalau kita memilih burung murai batu. Burung murai batu rusak itu bukan hanya burungnya diem, ya bukan. Ada juga burung murai batu rusak tapi dia tetap bunyi, tetap gacor. Rusak itu tergantung ininya, level-levelan juga. Selevel apa kerusakannya ya. Kalau udah parah banget maka burung murai batu itu benar-benar sudah tidak mau bunyi, ya, bahkan ada yang benar-benar sudah tidak mau makan juga ada. Itu levelnya udah level akut lah ibarat dibilang. Tapi kalau untuk level-level ringan dia masih bunyi, tapi kalau dimainkan sudah nggak bisa konsisten, ya udah mau disetting kayak apa kalau burung murai batu udah rusak, ya ya pasrah aja, ya paling nunggu hoki, hanya nunggu hoki. Ini boleh diterima, boleh tidak, yang jelas kalau kita selalu gedur murai batu kita untuk lomba, apalagi kita selalu hijau matanya ketika kita melihat losgan, aduh itu bisa menjadi masalah ya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya kalau judulnya sedikit, menggelitik ya, losgan membuat murai batu rusak. Ya memang iya untuk kita yang tidak, bisa menahan, ambisi kita, ego kita untuk tidak terus-terusan ya melombakan murai batu kita. Saran saya untuk murai batu idealnya itu sebulan bermain sekali teman-teman. Kalau memang mentok-mentoknya pengen banget melombakan, bolehlah sebulan 2 kali, tapi ketika sudah bermain 2 kali itu temen off selama 1 bulan. Ini sih saran saya, karena semakin lama burung murai batu istirahat akan semakin bagus. Perlu digarisbawahi juga, tidak semuanya murai batu demikian, takut salah artikan nanti ya. Beda burung, beda karakter, saya paham ya. Beda perawat, beda resep, dan tentu beda hasil juga. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video sampai akhir. Nanti kita lanjut di video-video yang lainnya. Salam lestari, salam prestasi.